Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang diabetes dan atau gula darah tinggi dan hubungannya dengan masalah seksual. Jadi kalau menurut IDF, ya, International Diabetic Federation, itu angka diabetes di Indonesia tahun 2021 itu 19,5 juta orang. Dan diperkirakan pada tahun 2045 itu sampai dengan 28,6 juta orang. Dengan demikian sekitar 5 tahun itu terdapat penambahan 2 juta deh, ya, sekitar 2 juta. Berarti kalau sekarang sekitar rata-rata udah tahun 2025, asumsi nambah 2 juta deh, berarti sudah 21,5 juta orang di Indonesia mengalami diabetes. Dan diabetes ini mempengaruhi kehidupan seksual baik pada wanita maupun pada pria, ya. Apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya kita bahas dalam video kali ini, makanya tolong hindari men-skip-skip, ya. Dan izinkan saya menyapa Anda dan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Bismillah, Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, dampak diabetes pada kehidupan seks wanita secara garis besar ada 3, ya. 1, vaginanya mengalami kekeringan, jadi ketika berhubungan dia akan merasakan sakit. Kedua, adanya infeksi, misalnya jamur, ya, sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap dan kemudian terlalu banyak perlendiran. Dan ketiga adalah gangguan orgasme dan libido, jadi gairahnya turun. Kok bisa? Karena pada penderita diabetes bisa jadi mengalami masalah penurunan hormon testosteron. Nah, pada laki-laki, pria dengan diabetes itu cenderung mengalami disfungsi ereksi 10-15 tahun lebih awal daripada orang normal. Dan pada satu situs ya namanya WebMD diperkirakan 35-75% sampai 75% pria itu mengalami beberapa kali episode disfungsi ereksi dalam hidupnya. Ya, ini wajar karena pada penderita diabetes biasanya ada kondisi yang disebut dengan penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Aterosklerosis ini terjadi ketika gula darah puasa Anda udah di atas 100. Itu sebabnya target gula darah kita kalau bisa selalu di bawah gula darah puasa di bawah 100 dan atau HbA1c di bawah 5,5. Jadi angkanya itu ya, di bawah 100 mg per desiliter dan atau di bawah 5,5 poinnya, ya. Nah, kemudian ketika sudah mengalami diabetes, laki-laki itu paling mengalami masalah. Kemampuan ereksinya turun atau ketika sedang berhubungan tiba-tiba lemas di tengah jalan. Dan atau gairahnya tidak ada. Kok bisa begitu? Ya bisa. Pertama, kenapa? Karena terjadi penyumbatan pembuluh darah seperti tadi kita sudah sampaikan. Nah, penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis itu bukan hanya terjadi di jantung atau di otak atau di ginjal, ya. Tapi bisa dimulai dari justru pada alat vital laki-laki seperti di penis. Ya, Anda harus tahu bahwa pembuluh darah di penis itu lebih kecil dan lebih halus. Jadi dia bisa jadi lebih dulu mengalami masalah ketimbang jantung, ya. Jadi ketika seorang laki-laki sudah punya masalah dengan kemampuan ereksi, justru saya lebih khawatir bukan masalah ereksinya, ya, tapi masalah serangan jantung atau stroke yang sudah menanti. Ya, kedua, ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah itu bukan hanya yang menuju penis, tapi menuju skrotum atau testis, ya. Nah, apa yang terjadi ketika volume darah menuju skrotum berkurang, artinya produksi hormon testosteron yang berperanan terhadap gairah seks itu berkurang. Nah, sekarang gairah seks berkurang, aliran darah menuju penis berkurang, ya. Kemudian kemampuan penis untuk mengembang juga berkurang. Kenapa? Karena pembuluh darah yang tersumbat itu, dalamnya itu terganggu proses aliran darah karena tertutup pembuluh darah itu berarti mengganggu produksi namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Nitric oxide ini berperanan untuk membuka arteri sehingga ketika arteri terbuka dengan baik, darah bisa masuk, penis bisa berereksi dengan baik. Tapi dengan adanya penyumbatan pembuluh darah maka itu tidak terjadi. Nah, sekarang ini yang perlu Anda tahu, penting. Apakah gula darah tinggi semua gara-gara makanan? Nah, tidak. Apakah semua gula darah tinggi gara-gara makanan? Tidak, ya. Apakah makanan dan pola hidup tidak sehat bisa berkontribusi pada penyebab gula darah tinggi? Bisa. Tapi apakah hanya gara-gara itu? Tidak. Nah, ada satu hal penting, bukan satu hal penting, satu ide penting bahwa ternyata obat-obatan juga bisa meningkatkan gula darah. Efek samping dari obat-obatan bisa meningkatkan gula darah. Ingat, saya bukan anti obat-obatan.
Tapi ketika Anda hanya mengandalkan obat-obatan tapi tidak mengatasi akar masalahnya, maka ini akan bisa menimbulkan masalah baru. Contoh, obat darah tinggi, ya, kemudian obat kolesterol adalah obat-obatan yang bisa punya efek samping meningkatkan kadar gula darah. Ya, sekali lagi, obat darah tinggi dan obat kolesterol bisa punya efek samping meningkatkan kadar gula darah. Nah, kebetulan kolesterol tinggi, diabetes tinggi, dan hipertensi atau darah tinggi bisa punya penyebab yang sama, urusan makanan, ya. Tapi obat-obatannya juga bisa menyebabkan dampak pada gula darah. Artinya tekanan darah bisa turun karena obat anti hipertensi, tekanan darah turun, tapi gula darah jadi naik. Obat anti kolesterol tinggi, kolesterolnya turun tapi gula darah jadi naik. Bisa begitu, ya. Itu satu. Kedua, ada obat lain yaitu obat pereda nyeri. Ya, obat pereda nyeri bisa menyebabkan masalah pada gula darah tinggi. Contohnya golongan kortikosteroid. Kortikosteroid ini di kalangan kedokteran adalah salah satu ujung tombak lah, saya bilang, untuk membantu meredakan nyeri. Nah, ketika orang mengkonsumsi kortikosteroid, itu sebetulnya diharapkan untuk tidak rutin. Tidak rutin. Kenapa? Karena kalau rutin menggunakan kortikosteroid itu gula darah bisa naik. Ya, gula darah bisa naik. Nyeri apa sih yang menyebabkan orang mengkonsumsi obat pereda nyeri terus-terusan? Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Pertama, seringkali nyeri pinggang yang sering disebut dengan saraf kejepit. Ya. Kedua, nyeri pada bokong. Ya. Nyeri sciatica atau piriformis syndrome. Ketiga, nyeri pada lutut yang seringkali dituduh adalah osteoartritis gitu. Padahal bisa jadi nyerinya itu bukan pada saraf kejepit pada pinggangnya. Jadi kalau ada tulang belakang, memang bisa jadi ada saraf kejepit. Bisa jadi penyebabnya adalah otot di sampingnya. Beberapa orang ketika sudah dioperasi, ya, saraf kejepitnya sudah bisa diatasi, nyerinya nggak hilang. Ya, demikian pada orang yang sudah dioperasi lutut, udah dioperasi, nyerinya nggak hilang. Berarti apa? Masalahnya bukan pada saraf kejepit pada pinggang belakang tadi, pada tulang belakang, bukan pada lututnya. Tapi penyebabnya mungkin adalah otot-otot di sekitarnya. Nah, sebetulnya ini bisa diatasi, ya, bisa diatasi. Artinya, kalau mengerti bahwa penyebabnya misalnya salah satu yang sering diabaikan adalah spasme otot, berarti dengan beberapa teknik seperti misalnya dengan sport massage, ya, atau dengan dry needle, itu bisa dibantu. Sebab kombinasi sport massage dan atau dry needle ini bisa membantu mengurangi ketegangan pada pinggang belakang atau pada bokong jika mengalami masalah sciatica dan atau pada lutut. Nah, sekarang Anda sudah tahu, ketika Anda punya masalah gula darah tinggi tapi gara-gara makanan, nah maka solusinya adalah obatnya dipakai, sebab kalau dibiarkan terus-menerus nanti ada satu resiko yang fatal menanti kalau Anda tidak menggunakan obat. Tapi penggunaan obat-obatan itu nanti harus dibarengi dengan perubahan gaya hidup. Sebab apa? Gaya hidup inilah yang menyebabkan gula darah naik. Nah, ketika gula darah naik, obat dikonsumsi, tujuannya adalah gula darah turun, tapi gaya hidup yang menyebabkan gula darah naik ini harus segera diubah. Dan Anda tidak boleh menggunakan gaya hidup yang lama. Tapi kalau misalnya penyebabnya adalah masalah nyeri pada otot tadi, ya, misalnya pada pinggang belakang seperti saraf kejepit, misalnya pada bokong, saraf sciatica misalnya, ya, ketekan, atau pada lutut, ya. Nah, itu sebaiknya diatasi, cari bantuan untuk diterapi, sehingga dengan demikian nyerinya bisa berkurang. Dengan nyerinya berkurang, penggunaan obat-obat pereda nyeri bisa dikurangi, gula darah bisa turun, ya. Demikian, saya kira mudah-mudahan ada inspirasi, ada ide. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Tolong di-share, like, dan subscribe bagi yang belum. Salam sehat untuk Anda.